Yang membuat kita ini kebanyakan melakukan cut loss adalah kita nggak bisa membatasi risiko. Ya kita ngerti begini. Jadi kalau saya ngomong saham konglomerasi, artinya ini saham ada kepentingan seorang konglomerat di sana, ya kan? Ya, pemirsa, bahwa kita tahu pasar saham itu gerakannya seperti roller coaster ya Om, gitu. Naiknya pelan-pelan, tiba-tiba turunnya cepet banget gitu. Banyak sentimen banget yang mempengaruhi, mulai dari suku bunga, geopolitik, sampai kemarin kebijakan bank sentral dan lain sebagainya. Itu tentu menjadi sedikit banyaknya pengaruh terhadap pasar saham. Pergerakannya setiap hari akan seperti apa. Nah, kali ini mungkin kita lihat IHSG selama seminggu, 2 minggu ke belakang kan serem ya. turun, naik langsung 2% gitu. Ketika saham Pak PP langsung kenceng semua, banking juga diakum sama asingnya, naiknya cepet. Tapi akhirnya sekarang 2 hari udah koreksi lagi gitu kan. Nah, itulah kurang lebih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini bersama dengan Om Ben Trader yang sudah berpengalaman berapa puluh tahun? Kira-kira 30 tahun. 30 tahun. Udah bertahun-tahun di market Indonesia. Kita akan bahas seluk-beluk tentang market Indonesia bersama Om Ben kali ini. Oke Om, gimana kabarnya kali ini Om? Sehat. Porto, puji Tuhan, alhamdulillah masih sehat. Masih sehat. Mental? Mental kurang sehat ini sepertinya kalau begitu. Kocok-kocok sekarang. Iya, mentalnya harus lebih stabil. Kita tahu bahwa beberapa minggu belakangan saham banking kan ya koreksinya dalam banget, diikuti dengan beberapa BUMN lainnya, Telkom, Mika pun kemarin kan kena kasus juga. Suspend juga. Nah, dari situ ada yang bisa mendorong IHSG sedikit naik, yaitu saham-saham dari Pak PP. Nah, tapi ada sebagian investor yang beranggapan bahwa, loh, kok IHSG rasanya kayak ketergantungan dengan saham-saham Pak PP dan juga saham banking. Nah, kalau menurut Om Ben sendiri, terhadap fenomena itu seperti apa? Sebenarnya bukan ketergantungan ya, tapi kalau saya lihat kan begini, kita kan punya 20 besar top market cap saham ya. Nah, dari 20 besar itu aja, kita lihat saham-saham Pak PP itu nongkrong di sana semua rata-rata. 15 besar semua. Iya, TPIA brand cuan kayaknya sempat 20 besar kalau nggak salah terakhir. Nah, jadi TPIA brand cuan itu kan udah gede, terutama brand aja itu udah nomor 2. Kalau nggak salah TPIA nomor 4 atau 5 kalau nggak salah. 5 besar kan? dia. 5 besar dia. Nah, kemudian perbankan BBCA nomor 1, BBRI kayaknya nomor 3 atau 4 kalau nggak salah juga. Disusul Mandiri. Ya, kemudian ada BBNI juga kan di 10 besar. Nah, itu yang membuat ketergantungan sebenarnya. Karena porsinya jumbo. Sedangkan ketika saham-saham terkoreksi dengan bobot yang besar, otomatis ya IHSG akan keseret ke bawah. Kompak semuanya merah gitu kan. Yes, betul banget. Itu yang membuat rasanya kok IHSG kita ini merah ketika banking merah, apalagi ditambah sahamnya Pak PP merah semua. Ya, itu yang menyebabkannya karena bobotnya besar, market cap-nya gitu aja. Gitu. Jadi ya normal menurut Om Ben. Sangat normal sekali. Sangat normal sekali. Justru menurut saya begini, dengan adanya sahamnya Pak PP ini membuat sedikit berimbang sekarang dibandingkan zaman dahulu sebelum ada saham Pak PP. Ya kan, zaman dahulu semua 10 besar dikuasai oleh LQ45 ya, big caps ya. Perbankan, Telkom, kemudian masih ada ASI, Indofood dan lain sebagainya. Iya, keluarga ICBP. Iya, ICBP. Dulu Unilever juga masuk, sekarang sempat masuk. Sekarang kan udah ada masanya, udah nggak tahu kemana, Gudang Garam, HMSP. Nah, itu yang membuat, dan kalau kita lihat saham-saham fundamental lama, saya bilang seperti itu ya, itu adalah saham-saham dengan kepemilikan alokasi asing yang besar di sana, mayoritas asing. Yang gerakin itu kan Om? Yang punya sahamnya asing, sehingga ketika asing jualan seperti perbankan ya otomatis terkoreksi, rontok. Nah, dengan adanya saham-saham konglomerasi baru ya, seperti Pani, Aman, Brand, TPIA ya kan. Nah, itu membuat menurut saya peta permainannya sedikit berimbang. Iya, karena ada saham asing dan saham lokal. Iya kan? Dan sedangkan kita ngerti bahwa lokal tidak bisa menguasai di saham-saham konglomerasi ini. Karena memang bobotnya masih kecil, belum segede perbankan dan lain sebagainya, ya kan? Tapi mungkin buat sebagian orang kurang suka. Ya kan, kurang suka karena apa? Karena mungkin ada yang berpatokan dengan saham-saham fundamental lama tersebut. Dan ada yang beranggapan bahwa saham konglomerasi ini fundamentalnya tidak masuk akal. Masih nggak jelas kan? Nggak jelas. Kemarin sore kok. Iya, PBV dan lain sebagainya udah dianggap kemahalan, ya kan? Padahal kan saham konglomerasi ini udah namanya aja konglomerasi. Artinya ada kepentingan seorang konglo di sana. Kan sesimpel itu aja. Aktornya udah beda. Nah, sedangkan saham-saham lama ya memang berdasarkan fundamental. Ya, seperti itu. Nah, tadi kita udah bahas bahwa sekarang peta permainan udah mulai berimbang. Dari yang sebelumnya kita ketergantungan terhadap blue chip gitu, yang emang
fundamentalnya top tier gitu, tapi sekarang kita udah ada yang bisa ngasih sentuhan lagi nih, sentuhan yang fresh ke market, yaitu dari saham-saham konglomerasi gitu. Nah, kalau menurut Om Ben, kita lihat bahwa berita terakhir kemarin kan masih ada beberapa anak usaha dari TPIA yang bakal IPO di pertengahan 2025 gitu kan. Nah, apakah ini fenomenanya masih akan berlangsung lebih panjang lagi untuk konglomerasi itu? Ya kita ngerti begini, jadi kalau saya ngomong saham konglomerasi, artinya ini saham ada kepentingan seorang konglomerat di sana, ya kan? Ya untuk mungkin mereka push rank ke atas ya sebagai salah satu orang terkaya dan lain sebagainya. Nah, yang harus dimengerti adalah mereka itu punya sebuah tujuan. Ya, tujuannya jelas, berjualan sahamnya. Karena ketika mereka menaikkan sahamnya terus, mereka nggak bisa jualan terus kembung kan kesananya. Buat apa? Poinnya di mana? Nah, poinnya adalah saham-saham konglomerasi ini ditujukan untuk masuk ke dalam indeks global. Ya, seperti MSCI dan FTSE. Yang sasarannya nanti investor asing. Yes. Karena apa? Karena mereka punya barang yang banyak. Tidak mungkin saham konglomerasi ini didistribusikan ke retail. Tidak mungkin, karena retail kita jujur aja belum punya kemampuan untuk menyerap seperti itu. Sebanyak itu loh. Yes, sebanyak itu belum punya kemampuan. Dan kita ngerti kan, kayak TPIA udah MSCI, ya kan, Aman udah MSCI, ya kan, seperti itu kan. Nah, harganya pun kan masih dijaga. Waktu Aman MSCI pun di 7.200, sekarang harganya di 7.000-an. Ya, jadi masih aman ya. Asing pun masih menganggap oh aman masihan ya. Aman ini masih dalam tahap yang oke ya. TPIA kita ngerti sempat harganya nyentuh hampir 10.000, sekarang ya 8.000, 7.000 ya masih oke lah, sosok banget lah ya. Itu yang memang yang terjadi. Nah, kedepannya bagaimana dengan adanya CDIA katanya? Kan takernya CDIA kalau nggak salah TPIA anak usahanya ya. Dengan CDIA ini masuk ya kan, otomatis ya akan menambah warna baru. Ya kan, berarti di sahamnya Pak PP sekarang ada ketambahan satu permainan baru, intinya di CDIA kan seperti itu. Nah, cuman ya kita ngerti bahwa tujuannya kan ke MSCI dan FTSE pasti. Nah, kita nggak tahu kapan. Ini butuh takes time banget ya kan. Tapi saya percaya banget ini permainan nggak akan selesai dengan nggak akan pendek dengan adanya brand yang kemarin gagal masuk MSCI ya kan. Langsung turun seperti itu. Ya udah, kalau nggak salah brand udah 3 kali ya. 3 kali mengalami ARB seperti itu. Tapi kita ngerti kan, tetap akan ada perubahan permainan sehingga tetap bisa masuk ke MSCI pada akhirnya. Kalau nggak masuk, ini buat apa kan? Ini problem banget buat mereka menurut saya ya kan. Manajemennya gitu kan. Yes, karena apa? Karena uang yang udah di-chip in udah terlalu banyak di sana. Modalnya udah gede banget. Udah gede banget ya kan. Dan kalau mau dikeluarin ke retail nggak bisa. Makanya ya mau nggak mau mereka akan mau masukin seperti itu. Contoh lagi ketika Pani dengan anak usaha CBDK, ya. Dan kita lihat memang sempat terjadi panik sell waktu ada kasus pagar laut, ya kan. Sampai Pani turun ke 9.000-an, CBDK turun ke kalau nggak salah 6.000-an juga. Tapi sekarang juga kembali lagi. At least dijaga, at least dijaga lagi. Karena apa? Ada kepentingan yang belum selesai di situ. Jadi kalau kita ngomong soal saham konglomerasi, ya mohon maaf ya, saya harus ngomong kita abaikan dulu fundamental dengan sistem fundamental perhitungan lama seperti PBV dan lain sebagainya, ya kan. Kita menghitungnya bukan seperti itu. Nilainya beda dong Om pasti. Nilainya cara menakar saham konglomerasi tidak bisa dengan cara menakar saham-saham fundamental lama. Menurut saya seperti itu. Itu yang harus dipisahkan. Ya, gitu. Berarti bisa aja nggak Om kalau Anggit coba ambil kesimpulan bahwa ini bisa aja selesai kalau tujuannya terlampaui dalam arti masuk indeks global itu. Ketika mulai masuk, jualannya akan lebih gampang gitu. Nah, jadi gini, yang harus dimengerti adalah masuk indeks global itu bukan finish line. Bukan finish line. Karena apa? Kalau kita mengerti dalam sebuah indeks global, ya kan, ketika masuk di indeks global itu bisa size-nya ditambah. Ya, bisa upsize di sana, ya, dengan catatan tertentu kan, ya, otomatis harga harus dijaga, ya kan. Karena ketika harganya turun terus, kita lihat ya, Unilever ini kan terakhir udah dikeluarin nih kan terakhir. Kenapa dikeluarin? Karena harganya turun. Harganya turun nggak dijaga. Ketika harganya turun, asing merasa ini udah nggak menarik lagi, size-nya risk-nya udah gede, diturunin size-nya. Mereka jualan lagi, tambah panik. Nah, itu yang menyebabkan seperti Unilever ini susah naik. Karena apa? Karena udah dikeluarin terus ya kan, asing jualan kayak bola salju. Semuanya kompak buang kiri. Semua gitu, buang kiri. Nah, sedangkan saya bilang makanya saham-saham konglomerasi ini ketika masuk MSCI, mereka harus jagain. At least apa? Dengan mereka jagain, mereka bisa mendapatkan tambahan dana lagi. Adanya asing yang masuk, mereka bisa buang. Dan asing yang masuk ini bukan asing trader.
Oke, nggak asing 1 miliar 2 miliar kan Om? Bukan, selain itu juga bukan asing 1-2 hari atau 1 minggu 2 minggu. Iya kan? Iya. Mereka akan keluar ketika apa? Ketika dikeluarkan dari MSCI atau ketika di downsize. Mereka akan mulai jualan seperti itu. Nah, itu yang harus dimengerti. Makanya mereka itu menjaga dari likuiditas, menjaga dari transaksi harian, ya kan? Free float-nya dijaga. Ya, kita lihat aman. Ya, aman dari 7.000 setelah masuk MSCI mereka jaga. Naik ke berapa? 13.000 kalau nggak salah aman. 11-12 lebih. 11-12 ya, kalau nggak salah 11-12 kan. Nah, ketika ada penambahan itu mereka bisa jualan lagi. Ya kan mereka bisa jualan lagi. Kemudian harganya terkoreksi dan mereka menjaga harga. Dan saya rasa tidak akan lebih dari 6.000 mungkin. Karena kalau sampai di bawah 6.000 pasti nanti bisa kena review. Downgrade lagi nih. Dan ketika kena review, asing akan buang barang. Mereka akan susah untuk memaintainnya. Dengan adanya masuk MSCI seperti ini ya, adanya inflow asing dan asing yang masuk juga bukan asing trader ya kan, nggak receh juga dan bukan trader ya kan, maka mereka bisa barangnya di-keep oleh asing. Nah itu yang goalnya konglomerasi di sana. Nah sedangkan mereka fokus untuk dananya ini untuk pengembangan perusahaan, untuk ekspansi dan lain sebagainya. Nah itu yang menurut saya saham konglomerasi ini memang panjang sekali. Ya sangat panjang karena goalnya mereka itu ya finish line-nya itu bukan cuma masuk MSCI. Tidak sekadar itu. Tidak sekadar itu, tapi sudah masuk MSCI mereka maintain bisa tambah bobot. Kalau yang masuk dari small cap bisa medium cap, bisa masuk yang large cap ya seperti itu kan. Nah pada akhirnya mereka bisa at least jualan barang mereka sebagian dan sebagian duitnya mungkin ya IPO anak usaha yang lain dan lain sebagainya yang kita nggak ngerti. Ya itu yang mesti dimengerti di saham konglomerasi. Masalahnya satu, sabar apa enggak gitu. Masalahnya sabar atau enggak, dan yang kedua masalahnya kita ini biasanya all in. Langsung Om. Napas kita ini pendek. Napas kita pendek, kita lihat IHSG hari ini koreksi begini, semakin panik kan? Iya kan, semakin panik. Sedangkan mereka yang masuk seperti itu, contoh kita lihat PTRO dari harga 4.500 ya, 4.500 turun ke sampai 3.000, 2850 kalau nggak salah bottomnya di situ, ARB di situ. Sekarang harganya udah di 3740. Nah, ketika turun seperti itu, saya yakin semua panik, iya kan? Jelas itu. Nah, ketika turun begitu, saya lihat dari broker summary ada beberapa broker yang bukan broker retail ya, saya lihat ya, mungkin broker institusi atau fund yang masuk dan beli. Nah, ini mereka itu punya kemampuan yang di luar kemampuan kita. Sebenarnya. Ini pelurunya nggak ada habisnya gitu kan? Satu, mungkin pelurunya nggak ada habisnya. Yang kedua, mereka view-nya panjang. Dan yang ketiga, mereka nggak buka porto tiap hari. Nah ini, PR-nya kadang di sini kita. Coba kita buka porto tiap hari gitu ya. Aduh, depresi lama-lama kan. Jadi nggak enak seharian kan, ngapain besok diulang lagi seminggu kayak gitu kan. Udah psikologinya kocok-kocok kan. Rusak psikologisnya. Gitu guys. Nah, menanggapi hal tadi Om, gitu. Enaknya saya harus masuk perlahan-lahan, saya tunggu aja dulu aja, lebih bottom lagi, atau gimana kalau versinya Om? Tergantung kita punya time frame seperti apa. Ya kalau kita memang time frame-nya long, panjang ya, dan kita ngerti saham konglomerasi ketika kemarin sebenarnya koreksi itu adalah time to buy sebenarnya. Momennya itu. Tapi buy-nya juga dicicil. Karena kita nggak pernah ngerti deep-nya di berapa. Kedalamannya sampai seberapa kita nggak pernah ngerti. Makanya itu pentingnya kita nyicil. Berapa persen Om? Kalau memang nyicilnya itu tergantung keberanian kalian. Kalian udah siap untuk chip ini dana di situ udah berapa banyak. Kalau misalnya kalian cuma siap 30%, ya udah 30% aja. Sisanya gimana? Tunggu konfirmasi. Ketika dia reversal, nah di situ kalian melakukan penambahan. Yes. Itu jauh lebih aman daripada kalian berani masuk, setelah masuk mikir panik. Iya kan? Ya, setelah itu setelah CL mantul, rusak psikologisnya. Terus diulang terus. Sampai habis modalnya, guys. Nah, kalau analisisnya sendiri Om, dari beberapa konglo itu, apakah kita benar-benar, tadi kan fundamental mungkin kita singkirin dulu gitu. Apakah kita fokusnya ke teknikal atau ke broker summary atau ngelihat perpindahan dari keterbukaan informasi gitu. Kita lihat bahwa kemarin dari beberapa komisarisnya cuan dan beberapa konglo lainnya kan kompak beli, di harganya di bawah gitu kan. Nah, kalau versinya Om Pin gimana? Iya, menurut saya kalau saya pribadi, saya melihat TA itu sebagai benchmarknya, acuannya di mana penentuan risiko di berapa. Ya, karena dengan TA kita bisa lihat, oh TA ini supportnya di area sekian ya kan, next supportnya di berapa kalau jebol lagi. Nah itu kita bisa mapping dulu di situ. Oh ini memang chartnya lagi downtrend, lagi turun nih, ya kan lagi turun. Ya kemudian oh ada area support, misalnya brand ada area support di 6.000 ya kan, 6.000 sampai 6.500. Nah di area situ ya kalian masuk di situ. Nah setelah kalau misalnya ini amit-amit jebol lagi ke bawah, maka brand ada area support di 5.000-an kan. Nah itu harus siap.
Itu fungsinya kita nggak all in kan Om? Ya, itu fungsinya kita nggak all in. Dan dengan TA itu kita bisa mengerti. Nah, lalu TA itu harus digabungkan dengan yang namanya kita harus melihat flow. Ya kan? Yang jualan ini siapa? Kemarin kan memang ketika MSCI itu yang jualan kan asing ya, AKBK jualan terus ya. Nah, ketika jualannya mereka udah kelar ya, kali kita harus lihat yang nyerap siapa. Barangnya pindah kemana nih? Barangnya pindah kemana, ya kan? Barangnya murni ke broker retail semua, ataukah ada broker-broker institusi di dalamnya, ya kan? Terus besoknya aslinya masih jualan lagi atau enggak. Jadi kita penting di situ. Ketika aslinya udah nggak jualan lagi dan harganya udah sideways, berarti kan volume kecil di situ. Mulai melandai nih. Iya, mulai melandai. Karena di situ kita bisa melakukan cicil beli lagi sebenarnya. Karena ketika udah melandai tidak ada buangan, ya kan? Nah itu oke. Nah kalau kita lihat kan teman-teman suka news. Nah dengan adanya news, saya merasa sepertinya udah nggak ada news jelek lagi di sahamnya Pak Pepe. Karena news jeleknya cuma gagal masuk MSCI aja. Udah kemarin lagi. Iya kan, nggak pernah ada kan kasus brand kena korupsi, kena apa kan? Nggak pernah ada kan. Bersih kan sejauh ini kalau kita lihat track recordnya Pak Pepe dari zaman BRPT, ya kan, di mana Pak Pepe juga fokus beli terus di BRPT ya, walaupun harganya belum kemana-mana. Nah kita bisa melihat bahwa memang track recordnya bersih. Main cantik lah. Ya. Main cantik. Nah di situ kita berarti ngerti, oh berarti sentimen negatifnya udah habis. Sedangkan kenapa PTRO naik ya kita lihat kemarin PTRO dapat kontrak banyak kan dari Inco dan lain sebagainya yang notabene akan membuat laporan keuangannya di tahun-tahun ke depan bagus. Harapan ya kan? Harapan kedepannya karena kontrak ini udah masuk sebenarnya. Kemudian ada TPIA dan lain sebagainya. Ini artinya kan udah selesai berita sentimennya, ya kan, yang negatif. Nah, sekarang kita fokusnya adalah kita lihat TA berarti. Kita lihat TA. Kalau misalnya hari ini kita lihat TPIA. TPIA di podcast ini dibuat ya di tanggal berapa ini? Ini di tanggal 20 Februari. TPIA ini ada resist di 8.100. Ya tutup gap di sana. Ya which is ya kalau kalian beli 8.100 ya siap muntah aja. Kasarnya kan begitu. Karena kalian beli di resist. Nah, ketika sampai resist dia terkoreksi itu, nah itu kita mengatur strategi. Ya, bagaimana kita masuk lagi. Karena apa? Karena kita lihat IHSG kita ya juga begini kan. Otomatis ya saham-saham kita nggak bisa mengharapkan langsung break resist kan seperti itu. Berarti mending ya cicil bawah aja kan. Cicil bawah, kan? Betul. Gitu. Nggak udah naik baru dikejar gitu kan cuci piring mungkin. Iya, biasanya kan retail begitu, udah naik dikejar ya kan. Dengan harapan akan naik lebih tinggi lagi kan. Ya, itu yang harus dimengerti. Oke, tadi Om Ben nyinggung Om tentang inflow dan outflow gitu. Nah, gimana cara kita bacanya kalau di saham-saham yang mungkin lebih rendah lagi kastanya gitu daripada blue chip ataupun saham-saham konglo? Ngelihat apakah ini ada dorongan nih, inflow nih, arahnya bagus nih. Nah, biasanya kalau lihat inflow dan outflow di market ya kan, di market berjalan ya, kita pakai yang namanya trade book kan biasanya kan. Dalam trade book itu kan ada HK dan HQ-nya. Ya, jadi kita lihat ini yang HK banyak atau enggak. Agresivitas. Iya, agresivitasnya kita lihat di sana. Dan kita lihat juga dari bid offer-nya itu bagaimana. Apakah saham ini cukup liquid ataukah memang ini cuma tukeran barang. Ya kan, cuma tukeran barang rame dan HK-nya juga paling kecil-kecil tapi banyak. Nge-split ya, nge-split di situ kita bisa lihat bahwa oh itu memancing aja. Ya kan, memancing aja biasanya. Kalau masih kecil-kecil aja ya udah. Menurut saya kita bisa wait and see dulu. Tapi ketika ada dorongan yang besar, ya kan, seperti apalagi kita dari lihat TA-nya dari intraday, mungkin ini sahamnya ini break dari resist intraday-nya atau bahkan resist daily-nya. Nah, itu kita bisa melihat bahwa dengan adanya break seperti itu berarti kan orang yang makan di harga itu harus profit dong intinya. Iya, kan. nggak mungkin diturunin dong. Ya kalau diturunin pun biasanya ngusir atau mereka mau nambah barang. Nah, biasanya kan seperti itu. Nah, itu yang kita harus mengerti. Makanya harus kita combine-kan antara TA dan melihat inflow outflow dari broker summary itu. Broker summary itu kan end of day ya. Tapi dari market berjalan kan udah dilihat. Contoh sebuah saham A ini volume HK-nya gede nih. Ya. Nanti di dalam broker summary kita lihat siapa sih top buyer-nya dan siapa seller-nya. Nah, itu kita bisa mendapat gambaran apakah saham ini besok masih layak kita pertimbangkan atau enggak. Ya kan? Nah, kemudian lihat TA-nya juga. Ini posisinya di mana? Oh, kalau ini ternyata masih dekat-dekat support nih ternyata. Nah, ini masih menarik kan untuk kita cicil beli kan kita seperti nambah, itu. Gitu, ya, kita cicil beli nambah gitu, numpang lah kan seperti itu. Nah, itu yang mesti kita mengerti. Jadi inflow outflow itu menurut saya semua saham bisa. Mau saham big cap, saham konglo, mau saham second liner pun bisa. Ya. Basic kan berarti kan? Basic, cuman bedanya adalah ketahanannya yang ngakum. Biasanya di second liner, third liner mungkin nggak lama-lama. Oh, jangka waktunya pendek? Iya, mereka ambil profit langsung jual. Oke. Nah, itu yang jadi problem. Makanya kita lihat saham-saham yang
terutama third-liner ya, hari ini ARA besok bisa ARB, atau langsung koreksi minus 15% biasanya kan. Gap down langsung. Iya, langsung gap down, atau cuman gap up sebentar langsung jualan. Nah, itu karena ketahanan dari buyernya itu nggak panjang. Tapi kalau sebuah saham dengan dasar fundamental yang cukup oke, ya kan, contoh misalnya saham Era Jaya, atau saham-saham LQ45 yang lain, ya Antam, Pegas, ya mungkin mereka akan beli dan menyimpan dalam cukup waktu yang lama, sehingga ketika sahamnya reversal atau sahamnya break dari resist, kemudian ada pengujian di support dan mereka nggak buang barang, otomatis sahamnya bisa bergerak lebih tinggi lagi. Oke, karena ambil napas nih. Iya, karena ambil napas, dan ada juga orang-orang yang melihat oh ini misalnya ya ada buyer seperti itu ya, dengan broker-broker institusi seperti itu, dan average-nya deket nih. Sekarang misalnya let's say harga 350. Average mereka 340. Nah, ketika dekat-dekat 340 otomatis akan ada orang yang ikutan beli. Ya kan, karena melihat di broker summary average belinya mereka di sana. Masih dekat. Ya, jadi resikonya kecil. Mereka menganggap itu sebagai pembelian yang beresiko rendah. Karena itu bayarnya beli di situ, itu namanya area demand kan. Demand-nya banyak, harganya akan bergerak naik otomatis kan, seperti itu. Problemnya adalah ketika mereka yang punya barang banyak berjualan. Nah, itu yang membuat perang buyer seller. Tapi ketika mereka itu nggak berjualan, ya otomatis harganya akan bergerak naik aja. Pede aja kita kan. Iya, seperti itu. Oke, berarti kalau itu kan kita lihat di akhir hari broker summary gitu kan. Kalau di intraday itu digambarkan dari VWAP bisa aja nggak? VWAP itu kan pengertiannya adalah rata-rata harga yang ditransaksikan pada hari itu. Iya kan. Logikanya saham yang berada di atas VWAP itu bagus, karena berarti kan rata-ratanya misalnya rata-ratanya 350 VWAP-nya ya, harganya di 360, berarti kan memang bayarnya kuat. Didorong naik terus nih. Didorong naik. Tapi belum tentu juga saham yang di bawah VWAP itu jelek. Karena biasanya mereka itu menguji seller juga. Ketika ada buyer yang besar ya kan, mereka akan menunggu sellernya itu habis dulu. Iya kan. Karena menurut saya begini, mereka juga tidak mau melakukan pembelian di harga atas. Kecuali memang harus beli di harga atas ya. Misalnya ada instruksi langsung untuk beli di harga atas. Tapi kalau enggak, mereka punya time frame yang panjang, mereka akan sabar menunggu sellernya ini jualan ke mereka. Kalau bisa sebawah mungkin. Makanya kita lihat dari broker summary hari ini distribusi, ya kan? Tapi besoknya naik. Bisa akung gede lagi di akhir harinya. Yes, gitu. Karena apa? Karena sellernya udah habis. Ya kan? Nah, semua ini tergambar dari TA-nya. Ya, dan kita harus mengerti teman-teman begini. Kalau misalnya ada orang yang jualan nih, ya, ada broker AK jualan terus, ya kan, broker AK jualan terus. Tapi ada pihak-pihak tertentu yang merasa bahwa emiten ini itu bagus ke depannya. Ya, ada penambahan proyek, ada lain sebagainya. Ada yang berjualan, mereka punya alasan untuk membeli. Itu pentingnya fundamental. Ya, pentingnya fundamental itu kepake sebenarnya. Untuk dasar mereka insti itu beli. Kalau sebuah saham yang tidak ada fundamentalnya, buat apa? Insti nggak akan masuk. Iya. Betul kan? Isinya retail ya. Isinya retail lawan retail. Retail lawan retail mainnya pendek. Kalau ada institusi, ada mereka yang buy and hold. Nah, yang penting ini loh, buy and hold. Sehingga barangnya kering di harga tertentu, maka harga akan bergerak naik. Kan seperti itu konsepnya. Gitu guys. Jadi kalau di intraday teman-teman bisa lihat dari VWAP salah satunya, dan juga trade summary. Nah, kalau di Poems namanya trade summary, di situ kita bisa lihat agresivitas itu ada di buyernya, yang mana buyernya akan makan kanan, HK terus hajar kanan, atau ternyata sellernya saya harus lepas barang sekarang juga. Kalau orang Jawa mungkin nyebutnya bobe carane gitu. Nggak tahu caranya gimana lepas barang di hari itu gitu. Mereka akan tercatat nanti di kolom yang sebelah kiri gitu. Jadi dilihat dari agresivitasnya, lebih gedean yang buyer berarti arahnya yang positif kan Om? Iya, betul. Atau gedean yang seller berarti isinya buang kiri semua gitu. Oke, untuk tipe-tipe investor kan ada banyak banget Om. Mulai saya yang sabar, Sultan Panjang Sabar gitu. Mereka yang bisa beli dan lupa ingatan aja gitu. Atau mereka yang beli sekarang seminggu lagi dan naik jualan. Atau bahkan ya yang tektok gitu. Nyari cepetnya gitu, nggak usah banyak-banyak tapi persenannya, konsisten, frekuensi gitu. Nah, selain inflow outflow, menurut Om Ben sendiri, apakah ada yang bisa kita perhatikan ketika kita menjadi seorang investor, seorang scalper, atau menjadi seorang swing gitu, swing trader? Apa poin-poin apa aja yang perlu kita lihat selain inflow dan outflow itu? Sebenarnya begini, yang membuat kita ini kebanyakan melakukan cut loss atau nyangkut atau mentalnya rusak adalah kita nggak bisa membatasi risiko. Aduh, rasanya kan? Tenggorokan nggak enak. Nggak tahu ya. Karena begini, market ini dirancang untuk membuat orang itu FOMO biasanya. Dan membuat orang itu panik. Bener nggak sih? Iya kan?
yang ada nama panic sell dan panic buy, ya kan? Emosi semuanya nih. Ini adalah faktor emosi. Makanya saya bilang kita jago lihat outflow, inflow, tapi kalau kita nggak jago kendalikan emosi kita, rusak. Karena apa? Ketika kita lihat saham bergerak naik nih, beli nggak ya? Jangan dulu deh, siapa tahu turun. Semakin naik, kok kayaknya bagus ya? Naik lagi, kayak bagus. Buy habis buy all in, koreksi. Nangis, Nah, itu yang terjadi kan? Itu kan terjadi. Itu psikologis market. Kebalikannya, wah harga saham bergerak turun nih, turun. Wah, iya IHSG-nya merah nih. Wah, jangan jual deh, masih bagus nih. Ini kan jangan jual deh, masih bagus. Besoknya turun lagi. Wah, yakin masih bagus. Gitu kan? Belum, masih bagus. Biasanya masih bagus ini. Masih yakin fundamental is the key. Masih pede. Udah mulai ke dalam lagi minus mungkin 15%, 20%, udah mikir kayaknya saya salah beli kayaknya. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur ya. Karena apa? Nah, di situ kalian kena psikologis market. Ya kan, ketika marketnya terkoreksi, yang harusnya kalau kalian berpikir saham ini bagus, ya kan. Makanya tadi saya bilang, kalau memang sahamnya bagus, harusnya adalah kita beli. Ketika sahamnya terkoreksi. Beli cicil, bertahap ya kan, bertahap seperti itu ya. Seberapa mampu kita menahan resikonya itu kan. Nah, makanya penentuan resiko itu. Kalau udah terlalu berat bobotnya di atas, ketika harga koreksi, satu kita mungkin udah nggak punya cash lagi, yang kedua kita udah nggak berani pasti untuk beli. Iya. Ya kan? Kena dulu psikologinya ini. Kena dulu psikologisnya, ya kan, karena kita udah terlanjur beli gede di atas. Mau nggak mau kita melakukan cut loss untuk melindungi psikologis kita. Nah, itu kan yang terjadi sebenarnya. Tapi kalau untuk pemain jangka panjang, ya kan, yang memang nggak cuman seminggu 2 minggu, bahkan 1 bulan, 6 bulan dan 1 tahun, ya kan, ya jelas biasanya mereka juga melakukan pembeliannya juga nggak satu harga. Ya karena mereka maunya main 1 tahun, tapi masa beli 1 harga di 1 hari, ya kan nggak mungkin. Ya kan, ketika harga koreksi mereka akan mereview apakah dengan adanya koreksi ini mempengaruhi nggak, fundamental itu terpengaruh nggak, masih cocok ya nih. Iya, ternyata nggak. Iya kan, contoh terpengaruh begini, sebuah saham terkoreksi, contoh Bika terkoreksi, ternyata ada gagal pembayaran. Ini kan mempengaruhi fundamental otomatis, ya kan. Nah, itu yang bahaya, koreksi dengan sentimen buruk, dengan laporan keuangan yang semakin menurun, pendapatannya masih profit, tapi year on year-nya semakin turun, berarti kan nggak seksi lagi. Nah, itu yang dianggap tidak bagus. Tapi ketika sebuah saham itu terkoreksi, tapi tidak ada perubahan, bahkan, saham A ini dapat kontrak baru, saham B ini year on year-nya semakin bertumbuh, ya kan, pendapatannya, ya, tidak ada kasus-kasus yang menghambat fundamental, maka buat seorang investor ini reason to sell-nya nggak ada. Why not gitu kan, Om? Why not ketika harganya turun, mereka malah nambah dana di situ. Nah, ini yang kita mesti ketahui. Jadi psikologis kita ini ya dipengaruhi oleh profil risiko kita. Ketika penentuan profil risiko itu salah, semuanya analisa akan rusak. Ke belakang udah salah semua pasti. Ke belakang salah semua. Karena begini ya, kalau marketnya seperti sekarang, saya bilang market sekarang itu cukup susah. Karena apa? IHSG bermain di area resist dan koreksi setiap harinya. Ditambah tidak ada sentimen bagus di bursa kita. Ditambah asing nggak suka dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan kita saat ini mungkin. Nah, itu yang membuat marketnya susah. Kalau marketnya oke, contoh nih, seperti market pasca pandemi, ya kan? Seperti market yang kemarin-kemarin di mana asing suka dengan kebijakan pemerintah, mungkin membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Mungkin itu dirasakan secara ekonomi real itu mungkin berat untuk utang dan sebagainya, tapi asing suka. Ya kan? Asing suka di mana mungkin rupiah kita terjaga, ya kan? Perbankan bagus. Mereka inflow. Nah, ketika inflow seperti itu, ya, penentuan risiko kita kalau kita agresif pun kita masih bisa profit. Nyari apa aja lebih cuan kan, Om? Gampang lebih kan? Cuan pasti, ya kan. Kalian HK potensi cuan daripada potensi loss-nya lebih gede. Tapi dengan market sekarang kalau kalian HK lebih banyak, cut loss-nya pasti. Dan ini lingkaran setan. Dan tidak semua saham, kalau kalian perhatikan dengan market susah seperti ini ya, ketika marketnya jelek, jeblok, turun sahamnya itu akan recover lebih cepat daripada yang lain. Kalau saham ini ada inflow-nya. Ya kan, dan fundamentalnya nggak jelek-jelek amat, ya kan, akan cepat recover duluan dibandingkan saham yang lain. Nah, itu yang harus dimengerti. Jadi kalau kalian melihat inflow dan outflow tapi kalian punya psikologis sudah rusak, ya udah bubar. Kuncinya di mentalnya ini. Mentalnya, karena kalian nggak punya keyakinan untuk nge-hold atau melakukan pembelian lagi di bawah atau averaging down.
seperti itu. Bisa aja sahamnya itu betul, tapi ya psikologi kita yang udah salah aja dari depan. Sudah rusak dari awal. Gitu. Jadi kuncinya sebenarnya teman-teman yaitu letaknya di psikologis kita, yaitu pemenuhan bahwa saya seorang scalper gitu. Ya berarti ya nyari saham yang volatil aja di hari itu gitu kan Om. Gini, contoh ya, ini contoh. Saya kemarin tuh beli TPIA, tapi memang plan saya itu untuk scalping. Oke. Ya, pagi ini saya langsung jualan, apapun yang terjadi saya jualan. Karena apa, areanya resist di 8.100. Ketika nggak bisa naik ya saya buang semuanya. Karena niatnya scalping. Niatnya scalping. Nah setelah saya buang, saya masuk di akun swing saya, nyicil beli di bawah. Karena mumpung merah. Iya, mumpung merah yang melakukan pembelian. Nah kalau memang scalping kemarin kan kenceng tuh, ya hajar, ya momentum ada hajar. Ketika selesai buang. Semua buang, karena apa? Memang plannya untuk scalping. Kalau plannya untuk swing beda lagi urusannya. Karena saya juga bobotnya agresif kalau untuk scalping biasanya. Kan seperti itu. Begitu buat invest. Ya, sabar lagi. Kalau buat invest harus lebih sabar lagi, lebih panjang lagi. Ya, semakin merah, semakin suka harusnya. Oke, jadi gitu ya teman-teman, bahwa sebetulnya kalau kita bisa menguasai, tahu dulu lah, minimal lah, tahu dulu kita itu orangnya orang yang seperti apa. Dari situ pasti nyari ke depannya akan lebih mudah. Gitu. Seorang investor ya mereka yang percaya terhadap value gitu. Harga turun ya udah gitu, bodo amat, saya nggak ngeliat porto setiap hari kok gitu. Begitu pula dengan seorang trader gitu, ya mereka akan fokusnya lebih banyak ke TA, dan kalau scalper tentu time frame-nya pendek banget gitu kan. Time frame pendek tentu masalah psikologisnya harus yang paling kuat. Gitu, saya rasa seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Jangan lupa buat teman-teman semuanya bisa follow semua akun sosial media dari Philips Sekuritas Indonesia, yaitu ada @talktophilip, ada di Twitter, ada di Instagram, ada di YouTube. Silakan teman-teman bisa follow semuanya. Di TikTok pun juga ada, jangan sampai lupa. Nah, podcast ini teman-teman juga bisa dengarkan kembali di Spotify dan di YouTube Philips Sekuritas Indonesia. Mungkin dari saya Anggit cukup sekian. Mungkin Om Ben ada pesan-pesan nih untuk sobat retail Indonesia untuk pasar saham ke depannya akan seperti apa gitu. Saya rasa tahun ini akan menjadi tahun yang cukup berat buat kita ya. Ya, ini kita fair aja, karena dengan adanya asing berjualan seperti ini, ya otomatis tekanan jualnya akan tinggi. Ya, dan kebijakan pemerintah yang baru ini saya rasa masih ada pro dan kontra yang membuat mungkin kurang kondusif dirasa untuk asing. Jadi mereka memilih menarik diri dari market ya. Ini membuat ya pasar akan koreksi. Ya, kalau lihat DTA-nya ya ISG kita ada potensi ke bawah lagi kan, masih yang seperti itu. Nah, saran saya adalah ya kalau kalian mau bertahan di market ya kendalikan diri. Nggak perlu fokus banyak saham menurut saya. Fokuslah ke beberapa saham aja yang inflow. Kalian yakin di sana, kalian berani fight di sana. Ya, semakin banyak saham ya kan, semakin susah kontrolnya. Dengan market yang koreksi, kita harus lebih defensif otomatis. Nah, saran saya ya money manajemennya dijaga, ya kan? Jangan terlalu FOMO. Kalau nggak yakin ya mendingan stay away dari market dulu, juga nggak ada masalah. Kan besok masih buka. Besok masih buka. Kita tunggu aja momentum yang tepat untuk kita masukkan seperti itu. Ya, tidak harus trading setiap hari seperti itu. Oke, gitu ya guys. Jadi ya tetap stay cool aja. Kalau pede terhadap pilihannya nggak masalah gitu. Tapi kalau nggak ya kita defensif gitu. Betul. Main cantik ala Jose Mourinho gitu. Jadi ya kalau counter attack. Kalau defensif terus aja gitu. Oke, cukup sekian. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Talk to us, talk to Philip. Nah, gimana nih videonya? Menarik kan? Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe channel YouTube Philips Sekuritas Indonesia. Kamu juga bisa menonton video-video lainnya loh. See you di video selanjutnya!